Salam kejujuran. Seperti biasa, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan fondasi kehidupan kita dengan dimulai dari kejujuran. Karena kejujuran adalah nilai-nilai universal yang bisa diterima siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bisa menerimanya dan bisa melaksanakannya. Kita hari ini, syair saya berjudul Janji Sampai Mati. Jadi ketetapan Allah buat saya hari ini, saya laksanakan, saya jalankan dengan kemampuan yang saya miliki, itu pun berasal dari Allah. Semua yang saya lakukan, aktivitas saya sehari-hari, amal ibadah saya sehari-hari, perbuatan sekecil apapun berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, dan saya pertanggungjawabkan. Dan semoga Allah selalu membimbing saya, memberi saya kekuatan untuk selalu berjalan, berbuat kebenaran, beramal ibadah yang benar, beraktivitas sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan garis takdir yang diberikan Allah kepada saya, garis nasib, ketetapan yang sudah diberikan Allah sejak saya dalam kandungan. Jadi ibarat zaman sekarang, kalau zaman dulu namanya pita kaset, dari nol kehidupan kita mulai kecil, berjalan terus, diputar dari sini. Ini yang isinya masih banyak, masih katakanlah untuk 1 jam. Kalau ini kan untuk satu kehidupan. Mulai awal selalu berputar, saya jalani SD, SMP, SMA, ini juga berputar semakin berkurang. Bukan bertambah, semakin berkurang, bertambahnya ke sini. Lama-lama semakin tipis. Sampai terakhir, seret, berhenti, mati. Di sini yang lebih banyak. Sudah penuh, full. Di sini habis. Kematian. Tapi karena saat ini belum terjadi untuk saya, maka ini masih berputar, masih ada. Selalu berputar. Seperti pita kaset masa lalu yang bisa kita lihat. Kalau sekarang pakai flash disk, pakai teknologi baru, satu flash disk atau apapun penyimpanan misalnya lagu, itu bisa 10, 100, bahkan ribuan lagu, berapa giga atau berapa tera. Zaman sekarang sudah lebih maju, lebih canggih teknologinya. Tapi yang bisa kita lihat untuk masa lalu yang pernah ada, itu pita kaset seperti itu. Walaupun sekarang pakai flash disk, berjalan lagu pertama, karena kita yang isi, berarti kita yang tahu, produsennya kita yang bikin. Di download atau diapakan istilahnya, direkam di sana, disimpan di satu flash disk khusus lagu 1 sampai lagu 1000. Kita tahu lagu pertama ini si A menyanyikan judulnya ini, berjalan terus menitnya yang berjalan, mulai dari detik atau second, menit, second, detik, menit, jam, sampai habis 1000 lagu, mungkin berapa jam atau berapa hari. Atau terserah kita maunya seberapa, berhenti di tengah. Kalau itu teknologi. Tapi karena ini takdir kehidupan kita, yang membuatnya bukan kita hanya melaksanakan. Kita dikasih takdir. Begitu janin 4 bulan dalam kandungan, roh dan takdirnya masuk, datang.
menyatakan dia hidup, terus berkembang, dan takdirnya itu sudah lengkap. Lahir, hidup, mati, bahkan surga dan nerakanya pun sudah ditentukan pada saat itu. Begitu lahir berputar keduanya. Ini yang masih banyak, ini sedikit, selalu berjalan, lama-lama ini habis, ini penuh. Itu pita kaset yang lama ya. Kalau sekarang, kalau waktu kita punya lagu untuk 1 jam, maka ini mulai berjalan, timernya 0 detik, terus berjalan. Lagu pertama sampai lagu ke-10 atau lagu ke-100 atau 1 jam lagu. Habis 1 jam, berhenti lagunya, selesai. Seperti itu. Perumpamaannya bahwa kita itu memiliki, diberi ketetapan, diberi takdir oleh Allah, garis nasib, dan kita laksanakan sampai akhir hayat. Semuanya berasal dari Allah, yang benar maupun yang tidak benar. Apapun kejadiannya buat kita terima, kita laksanakan. Kalau kebenaran, semoga Allah selalu menunjukkan kita, membimbing kita di jalan kebenaran. Setiap hari kita introspeksi diri. Menjelang tidur, itu akan lebih terasa, ya Allah, tadi sudah melakukan ini. Mengantar anak, masak, mencuci, mengajar, bekerja. Apapun jenis pekerjaan, aktivitas, amal ibadah dilaksanakan. Semoga engkau anggap ini sebagai satu kebaikan, amal ibadah buat saya, dan berilah saya kekuatan untuk besok melaksanakan ketetapanmu, nasib takdirmu berikutnya. Dan kalau itu tidak benar, salah, tidak baik, segera juga mohon ampun kepada Allah dan dijauhkan untuk tidak berbuat seperti itu, dan kita berusaha sekuat tenaga dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya lagi, untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah, dengan sungguh-sungguh dan tidak diulangi. Itu namanya kesadaran, introspeksi diri, lakukan setiap hari. Menjelang tidur itu paling bagus, karena di siang hari kita disibukkan dengan aktivitas, urusan-urusan segala macam perbuatan amal ibadah. Menjelang tidur, mata kita tidak langsung terpejam. Begitu ketemu bantal, plok, mata hilang, ketutup, tidur. Biasanya tidak begitu. Pasti ada beberapa saat terdiam. Disitulah kita introspeksi diri, memohon ampun dan memohon petunjuk kepada Allah, supaya besok diberi kekuatan, diberi petunjuk untuk melaksanakan takdir, ketetapan, garis nasib berikutnya esok hari. Alhamdulillah kalau kita masih terbangun sehat walafiat. Kalau tidak terbangun pagi, tiba-tiba bangunnya di akhirat, kita tidak tahu, namanya usia. Berarti kalau sudah mati besoknya, sebelumnya kita sudah memohon ampun, memohon petunjuk. Alhamdulillah, semoga Allah menerima itu sebagai amal ibadah kita, dan pengampunan yang kita mohonkan diterima. Amal ibadah kita selama ini diampuni, dan Allah memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Jadi kejujuran itu kita mulai dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Karena dipertanggungjawabkan itu, maka kita
berhati-hati untuk berbuat, untuk beraktivitas, untuk beramal ibadah. Semoga amal ibadah kita, aktivitas kita itu selalu berada pada jalan kebenaran, karena dipertanggungjawabkan kepada Allah. Hanya 2 tempat pertanggungjawaban yang disediakan oleh Allah. Salah satunya adalah pasti untuk kita. Salah satunya pertanggungjawaban atas kebenaran, melaksanakan kebaikan, di akhirat nanti mendapatkan surga. Pertanggungjawaban tidak benar, perbuatan, aktivitas, amal ibadah yang salah, yang tidak baik, pasti di akhir, di kehidupan kedua nanti adalah neraka. Surga atau neraka, semuanya selama dalam kehidupan kita ada penyebabnya, ada sebab-sebabnya, ada kausalitasnya yang membuat kita masuk ke dalam neraka, atau ada sebab-sebabnya perbuatan kita, amal ibadah kita yang membuat kita masuk ke dalam surga. Semuanya ada penyebabnya, ada kausalitasnya. Perilaku kita sehari-hari itu bisa kita lihat, bisa kita baca kembali, introspeksi diri. Setiap hari introspeksi diri, menghitung amal ibadah, menghisap diri, menimbang-nimbang, ya Allah, tadi benar gak ya? Ya Allah, kalau benar, semoga Engkau mencatat sebagai satu amal ibadah kebaikan. Ya Allah, kalau salah, semoga Engkau mengampuni dan memberiku petunjuk, dan aku akan meninggalkannya selama-lamanya dan tidak akan mengulanginya kembali. Itu namanya kesadaran. Tiap hari introspeksi diri, munculkan kesadaran bahwa kita hidup dipertanggungjawabkan. Hanya satu syaratnya dari Allah, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah dengan sekuat tenaga dan sungguh-sungguh tidak mengulanginya kembali. Seperti itu. Nah, kali ini janji sampai mati. Janji ini syairnya itu janji pernikahan yang kita ucapkan di saat kita dengan pasangan kita melakukan akad nikah, perjanjian untuk hidup bersama sebagai satu keluarga atas restu orang tua, dengan izin Allah. Semua apapun yang terjadi dalam proses pernikahan sampai menjalaninya, itu dijalani, dihadapi, suka duka, senang tidak senang, bahagia ataupun tidak bahagia, riang gembira, sedih, apapun yang terjadi di dalam proses pernikahan dalam rumah tangga kita terima, kita laksanakan, dan kita jalankan sebagai satu takdir, satu ketetapan, satu kehendak dari Allah. Kita laksanakan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi, kita terima dan kita laksanakan. Terkadang di awal pernikahan mungkin ekonomi biasa, mungkin kurang, naik sedikit, lebih baik lagi. Namanya Allah memberikan jalan sampai berlebih, melimpah, anak pun juga punya. Semua tingkah laku, perilaku anak bisa dimonitor oleh orang tua sesuai dengan keinginan orang tua. Alhamdulillah, disyukuri, tidak merubah perilaku.
Ekonomi kurang, perilakunya tidak negatif. Ekonomi berlebih, amal ibadah, aktivitas kehidupan, perilakunya juga tetap tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah. Tidak merubah perilaku. Bahkan kadang ada orang yang mengatakan kalau ada seseorang yang punya ekonomi biasa lalu menjadi kaya, uangnya banyak, melimpah, secara ekonomi dia berlebih-lebih, tapi perilakunya berubah. Negatif dalam pandangan orang lain. Dan biasanya orang mengatakan tidak kuat nyonggo derajat. Ada yang mengatakan begitu. Dan ada kejadian yang seperti itu. Pertumbuhan dan perkembangan ekonominya bisa merubah perilakunya. Aneh-aneh perbuatannya menurut pandangan orang lain. Tetapi ada juga orang yang tetap bisa, tetap bisa pada kondisi mengatur qanaah atau apa istilahnya, dia tetap dalam keadaan biasa saja walaupun uangnya berlebih. Secara ekonomi suka membantu orang dilaksanakan, tapi tidak merubah kepribadiannya. Ada, tapi ada yang berubah kepribadiannya, itu pun juga ada. Bahkan terkadang ketika perubahan kepribadian yang negatif tadi, begitu dia jatuh kembali, bisa saja hal seperti itu terjadi. Kembali menjadi ekonomi yang tidak seperti kemarin, atau ekonominya jatuh menjadi orang yang miskin, tidak sanggup menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasa. Dan itu kadang dikaitkan ya namanya dalam kehidupan sosial. Apa saja istilah bisa muncul. Ada yang mengatakan kuala, nggak kuat nyonggo derajat ketika ekonomi naik, jatuh miskin, dikatakan kuala. Tetapi sebenarnya itu adalah takdir yang diberikan Allah kepadanya. Jalan hidup, kausalitas diberikan untuk memiliki ekonomi yang bagus, naik terus, dan naik terus. Dan kausalitasnya itu pun dibuat oleh Allah untuk dia tidak sanggup, tidak punya kemampuan untuk menerima kondisi yang seperti itu, akhirnya membeli sesuatu yang tidak berguna, membeli rumah di sana, beli rumah di sini, yang sebenarnya satu rumah pun sudah cukup, tetapi diinvestasi kadang-kadang dilupakan, atau terlupakan, atau tidak diketahui oleh keluarganya. Berbagai macam peristiwa bisa terjadi, tapi itu semua adalah kausalitas, takdir yang diberikan Allah kepadanya. Siapa tahu nanti di akhir kehidupannya dia malah diberi takdir yang membalik semua perilakunya yang tadi, membuat dia menjadi orang yang melaksanakan kebenaran, tunduk patuh kepada Allah. Kita kan tidak tahu karena dia kan masih hidup. Yang kemarin dikatakan orang dia itu tidak kuat nyonggo derajat, jatuh miskin, kualat. Ternyata di kehidupan terakhir Allah memberikan langkah, memberikan kausalitas, memberi dia kemampuan menghisap diri, menghitung diri, sadar bahwa dia kemarin berbuat salah, berbuat tidak benar. Allah memberikan jalan kehidupan di akhir kehidupannya, kebenaran dan kebaikan yang dilaksanakan. Kan nggak tahu karena masih hidup. Demikian juga sebaliknya, bisa saja terjadi. Nah, kondisi-kondisi seperti itu, terutama kondisi ekonomi, kurang komunikasi, suami istri bisa merubah, bisa membuat keharmonisan keluarga menjadi terganggu. Begitu, kira-kira seperti itu. Banyak
Yang lain yang terjadi bukan hanya karena ekonomi, bisa saja karena komunikasi, karena tidak punya keturunan, karena tidak saling karena didasari oleh apa? Oleh kalau orang sekarang apa ya? Samawa, sama sakinah, mawaddah, warohmah. Dasar kehidupannya, dasar pernikahannya. Tapi semua apapun itu atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Kehendak Allah lah yang terjadi. Begini syairnya, panjang sekali ceritanya. Karena saya bukan penyanyi, jadi suara apa adanya, tempo dan dinamiknya belum memadai. Kalau ada penggalan nada yang sama dengan lagu yang lain, saya mohon maaf. Karena itu bukan atas kemampuan saya, bukan karena saya ingin mencontoh, tapi itulah takdir yang diberikan Allah kepada saya hari ini. Saya laksanakan dan saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Cinta kasih sayangku padamu takkan luntur oleh waktu. Walau rintangan datang menghadang, cinta takkan pernah hilang. Tak pernah pindah ke lain hati, walau apapun terjadi. Laut pun datang untuk memisah, cinta tak pernah terbelah. Cinta kasih sayang yang kini sedang ku genggam, tak akan melayang apabila badai menghantam. Ikrar janji suci yang kini sudah terpatri, takkan ku ingkari sampai nanti aku mati. Mohon doa restu pada Tuhan, juga restu keluarga, agar cinta kuat dan bertahan, tercapai hidup bahagia. Cinta kasih sayang yang kini sedang ku genggam, tak akan melayang apabila badai menghantam. Ikrar janji suci yang kini sudah terpatri, takkan ku ingkari sampai nanti aku mati. Ikrar janji suci yang kini sudah terpatri, takkan ku ingkari sampai nanti aku mati. Sekarang saya coba pakai alat musik. Walaupun ada perbedaan nada setengah, naik turun setengah, kadang-kadang belum pada posisinya, tapi itulah takdir Allah buat saya. Saya hanya melaksanakannya dan saya pertanggungjawabkan hanya kepada Allah. Oh, mati.
ada notnya yang turun naik setengah. Saya belum bisa sensitif mendengarkannya, tapi itulah kehendak Allah buat saya, itulah garis nasib, takdir yang diberikan Allah pada saya hanya melaksanakannya. Dan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya hanya kepada Allah. Jadi dari kejujuran, kita mulai, kita jadikan fondasi kehidupan kita dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, sekecil apapun, kembali kepada Allah dan kita pertanggungjawabkan dengan cara introspeksi diri, memohon ampun kalau berbuat salah, dan memohon petunjuk untuk melaksanakan takdir garis nasib berikutnya, hari berikutnya. Dan kita berusaha untuk menjadi hamba yang berserah diri sepenuhnya, pasrah, totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.